Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Di video kali ini gua pengen unboxing sebuah device yang harganya ini cuma 2 jutaan aja. Ini adalah produk yang masih anget, baru dirilis setelah lebaran ini. Dan siapa tahu ya di antara kalian masih ada yang THR-nya itu belum kepake ataupun masih nyisa, mungkin bisa ngelirik device yang satu ini. Nggak pakai lama, langsung aja kita bongkar. Oke, pertama-tama gue mau say thanks dulu buat Advance yang udah ngirimin. Sebenarnya udah dari minggu lalu, tapi gue baru sempet nyobain sekarang karena abis libur lebaran. Dan di kasihnya itu kalau kita beli harusnya dapat dengan sekalian dengan ini, dengan casingnya. Nah, untuk tabletnya sendiri penampakannya seperti ini, VX Tab Lite, yang mana dia mengedepankan chipsetnya tuh kayak dibangga-banggain banget ya. Ini Unisoc T618 dan juga kita lihat di sini ada bonus bundling 60 GB kuota dari XL. Kemudian di bagian belakang, wah, ada penampakan tabletnya. Kelihatannya sih kalau dari belakang ini agak-agak premium ya, mirip kayak Nokia nih. Tapi nanti kita cek. Terus juga di sini ada keterangannya tuh ya, prosesor Tiger T618 octa-core di 2 GHz. Displaynya 10,4 inch 2K IPS. Dia support LTE, OS-nya Android 13, wih udah yang baru ya, Bluetooth 5.0, RAM-nya 6GB, ROM-nya 128GB, lumayan banget. Kamera ya gua terlalu peduli lah ya, kamera belakang 8 megapiksel autofocus, depannya 5 megapiksel karena ini tablet dipakainya paling cuma buat meeting Zoom. Terus juga ada baterainya 6000 mAh, ya harusnya sih 6000 ke atas, tapi ya it's okay lah, 6000 masih lumayan. Yuk langsung aja kita buka. Sip, nah ini dia device-nya, ini masih belum pernah dibuka sama sekali ya. Aduh, ini masih terbungkus dengan rapi dan harus hati-hati biar nggak jatuh. Nah ini tabletnya masih baru tuh. Nih, terus juga kita dapat quick guide dan kartu garansi. Ini ada bundling yang XL tadi ya. Ini kalau kalian mau bayarin boleh nih, ntar gue jual kartunya. Ada ini quick guide juga dan ada SIM ejectornya, berarti bisa pakai SIM card ya, LTE. Terus ada kabel data USB-A atau USB-C. Wow, wah ada ini nih permen, lumayan tuh buat mengusir kelembapan. Dan ini charger 10 watt harusnya ya, 2 ampere 10 watt totalnya. Kalau chargernya sih enteng banget ya, 10 watt ya. Oke, sip, langsung kita buka device-nya. Device-nya sih lumayan berat ya, kayak ya berasanya sih solid. Taruh back, premium loh. Ini sih metal ya, aluminium nih, bukan plastik. Ya, kalau yang ininya mungkin plastik nih, warnanya beda karena buat sinyal. Kalau warna grey, benar warna grey, made in Indonesia. Wow. Terus di bagian depannya ini sudah dipasang anti gores. Nah ini enaknya ya, nggak usah pasang lagi ribet-ribet, kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Nah bagian depannya sini gue bisa ngeliat agak tipis-tipis nih, bezelnya masih terlihat normal ya. Tapi kalau tablet memang nggak terlalu ribet lah, nggak kayak handphone. Kalau handphone kan bezelnya kalau tebel tuh kelihatan banget. Kalau tablet justru agak tebal sedikit makin enak karena kan buat pegangan ya, buat grip tangan kita, buat jempol. Gua pegang tablet ini berasanya mahal lah. Ini kayak tablet 3 juta 4 juta. Sejujurnya gue katakan demikian ya. Tidak ada kebohongan di sini. Ada logo Advance-nya nih di sini di belakang. Nah ini tinggal dikelet aja nih. Nggak usah lah, biar kelihatan baru. Ini dia bezelnya, bagian sampingnya nih, layarnya nih dibikin dia agak melengkung. Walaupun sebenarnya lengkungannya nggak terlalu rapi-rapi amat ya kelihatannya. Jadi kayak sebenarnya kotak. Cuman frame luarnya ini dia bikin dibikin kayak hitamnya ini melengkung, jadi seolah-olah melengkung. Padahal gue yakin aslinya dalamnya sih persegi nih, kayak karena nggak terlalu rapi-rapi banget. Tapi untuk bezelnya sih menurut gue ini udah oke ya, nggak ada keluhan sama sekali. Dan pertama kali nyala setelah masuk ke dalam OS-nya langsung ada peringatan ya di sini, jika perangkat Anda tidak digunakan untuk waktu yang lama dapat menyebabkan baterai kosong. Nah kalau intinya ya, kalau ini udah lama nggak diaktifin, kita ngecharge itu nggak keisi ya, itu jangan panik, jadi tunggu 15 menit atau lebih. Dan kalau nggak booting
baru bawa ke tempat servis seperti itu. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, ini basic banget ya. OS-nya basic banget dan ini 60 Hz untuk gua atau mungkin orang-orang yang terbiasa dengan 120 Hz atau bahkan lebih. Nah, ini berasanya memang ya berasalah 60 Hz banget gitu. Tapi buat orang-orang yang mungkin nggak pernah pakai di atas 60 Hz ini mungkin fine-fine aja. Ini dia, kita lihat versi Androidnya bener ya, Android 13, security patch-nya di Februari. Ya udah agak ketinggalan, tapi let's say nanti kita lihat lagi apakah dia akan update setelah gue pakai beberapa lama. Ya, ini Android 13. Sip. Dan kita ada Google Feed News-nya di sini. Oke. Dan untuk jendela notifikasinya kurang lebih seperti ini. Dan ini space-nya 128 GB. Dan untuk tampilannya menurut gua ini resolusinya terlihat tajam dan oke, bagus, cuma mungkin dia apa ya, kayak mantul aja sih gitu. Jadi kalau misalkan dipakai di luar ruangan, gua nggak yakin sih ini bakal nyaman dipakai karena pasti akan kelihatan bayangan yang apa namanya, muka kita ya di layarnya ini. Nah, ini gua tadi barusan abis update, ada sekitar 32 aplikasi yang wajib diupdate dan setelah itu kita bisa lihat di sini penggunaannya. Kan ini 128 GB ya. Yang bersihnya itu ada 118 GB, artinya 10 GB kepake buat sistem dan sudah kepake juga 6,2 GB untuk aplikasi-aplikasi bawaannya yang udah keinstall tadi. Nah, sekarang gua sambil download Geekbench ya, gua mau kasih lihat nih untuk interface-nya. Ternyata dia punya dual stereo speaker ya, adanya kalau kita pakai secara landscape. Oke, dia adanya di sebelah kanan bawah dan juga di sebelah kiri bawah. Terus untuk tombol power dan volume adanya di sebelah kiri agak menjorok ke atas, dan juga untuk kameranya dia ada di tengah. Jadi kita enak ya, nyaman kalau misalkan mau pakai untuk meeting Zoom secara landscape. Terus untuk slot SIM-nya di sini dual slot, ada di bagian atas di samping mic, dan untuk port micro USB ini USB-C ada di bagian kanan, agak ke kanan gini ya. Terus nah, ini jack audionya sih yang posisinya agak unik. Jadi kayak agak di persimpangan gitu ya nyoloknya tuh. Ini bakal miring gak sih kalau nyolok gitu ya? Yes, baru aja selesai install Antutu, Geekbench, dan juga 3D Mark. Gua nggak install game dulu ya, itu buat nanti pas review. Nah, untuk Antutu kita cek dulu nih chipsetnya, ini Unisoc T618, GPU-nya adalah Mali G52. Terus, nah arsitekturnya alias susunan CPU-nya dia pakai Cortex A75, big core-nya ada 2 di 2 GHz dan juga 6 Cortex A55 untuk CPU low power-nya di 1,8 GHz ya kalau nggak salah. Nah, untuk skornya tadi gua udah tes. Nah, ini dia skornya di 261.000 poin dengan CPU skornya di 73.000 dan GPU-nya di 57.000 kalau nggak salah. Ini ya kira-kira setara sama Helio G80-an lah, kurang lebih kayak gitu. Next, kita akan lihat di Geekbench. Nah, untuk performa single core-nya di 464 poin dan multi core-nya 1618 poin. Ini Geekbench 6 ya. Terus untuk 3D Mark tadi gua tes satu kali running aja, bukan yang stress test. Dapat skor di 738 poin dengan average frame rate-nya 4,4. Ya sebenarnya ini nggak bisa dibilang terlalu oke ya gitu karena di bawah 10 fps. Untuk review lengkapnya nanti kita akan tes main game belakangan di video selanjutnya. Nah, sekarang gua mau ngajak kalian buat ngetes kita Netflix. Playback specification-nya sayangnya wideframe-nya L3, jadi maksimum playback-nya adalah resolusinya cuman standard definition aja, belum HD, dan HDR-nya tidak ada ya karena memang displaynya nggak support HDR. Terus kita coba untuk di running YouTube. Oke, speakernya berasa separasinya.
Ntar ya. Jadi untuk speakernya di volume maksimal sih gue ngerasa sebenarnya agak sedikit, maksudnya clarity-nya agak kurang, tapi untuk tingkat kencengnya itu udah cukup ya, karena dia ada di sebelah kanan bawah dan juga kiri bawah, separasinya juga menurut gue berasa, dan untuk layarnya ini juga warnanya enak dilihat, nggak terlalu over. Oke, ini resolusi layarnya adalah 2000 x 1200 pixel dengan diagonalnya di 10,4 inci. Ngetes kameranya, ini kan kamera belakangnya 8 megapiksel dan kamera depan di 5 megapiksel. Kameranya ada di tengah yang depan. Oke, langsung kita tes aja. Nah, interface-nya kayak gini. Di sini ada modenya panorama, portrait, pro. Wow, ada pro. Untuk sebuah tablet ada pro, walaupun pengaturannya nggak terlalu banyak-banyak banget ya. Shutternya 1/5 detik sampai dengan 1/1000. Terus bisa ngetes nyeting autofocusnya, ISO sampai 3200 maksimal. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ada video di sini kita lihat bisa rekam sampai dengan Full HD di 30 fps. Oke, sekarang kita coba untuk motret. Tablet itu jarang banget ya dipakai buat motret ya, kecuali kalau kebutuhan kepepet aja sih. Jadi kalau hasilnya nggak oke juga ya nggak terlalu masalah. Dan autofocusnya di sini ada ya. Nah, sekarang kita coba untuk kamera depan 5 megapiksel. Nah, ini seperti ini. Ada modenya. Oke, nggak bisa. Berarti untuk kamera depan memang hanya di otomatis aja. Walaupun sebenarnya menunya ada di sini, ketika kita pilih kayak Pro atau kita pilih portrait, panorama, dia otomatis akan switch ke kamera belakang. Nah, kamera depannya ini ada fiturnya nih, beauty di sini. Tuh, bisa pakai beauty. Mau halus, kecerahan. Ini gua kayaknya perlu sampai dengan 70. Oke, kayaknya nggak terlalu banyak menolong ya kalau untuk objek fotonya gua. Tapi it's okay, nggak apa-apa, udah laku. Oh, ini ada efek-efek lucu-lucuan juga. Kurang lebih seperti ini hasilnya dan kita akan coba foto ya. Oke, segitu aja. Kita mau cobain ini dulu dong. Namanya udah dikasih gratis ya kan. Casing. Masa nggak kita pakai? Bookcase. Oke. Kalaupun harus beli, gua rasa memang mungkin ya yang jual nggak banyak. Paling nggak jadinya lebih aman sih. Ya, apalagi kalau misalkan seandainya tablet ini dipinjam sama anak. Oke, mantep lah. Tuh sudutnya bisa diatur, bisa tegak kayak gini. Oke, tadi kita udah sama-sama unboxing si Advan Tab VX Lite ini. Ya menurut gua walaupun belum nyoba lama, baru sebentaran aja, tapi menurut gua ini adalah salah satu opsi yang menarik di pasar tablet, karena kita tahu pemainnya nggak banyak. Selain Advan ini juga ada Nokia dan juga Realme Pad Mini, tapi gue nggak tahu itu barang masih ada atau enggak. Dan dengan harga 2 jutaan ini kita bisa dapat spek yang chipsetnya walaupun nggak terlalu terkenal, tapi sebenarnya performanya ini udah oke banget. RAM dan storage-nya juga gede dan dia juga udah support LTE. So ini adalah pilihan yang menarik di harga 2 jutaan, dan mungkin nanti insya Allah gue akan review lebih jauh tentang tablet ini. So kalian tungguin aja sambil pantengin, cek harga terbaru gue taruh di deskripsi. Thank you.